Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa arina hikma wa barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain amin. Hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian rutin Masjid Besar At-Taubah yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita awali pengajian pagi ini, pengajian rutin ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari semua pengajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah dan bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Seringkali ketika saya ngaji kita mengawali dengan Fatihah. Mudah-mudahan barokahnya itu menjadikan kita harapannya bukan hanya sekedar menjadi ilmu bagi kita, tapi juga menjadi hidayah bagi kita. Ngoten nggih. Kalau menjadi hidayah itu kan berbuah menjadi amal yang berdampak kepada kebaikan kita. Kita belajar ilmu tauhid, kita mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah. Harapannya bukan hanya sekedar tahu, tapi sampai menjiwai bahwasanya Allah mempunyai sifat-sifat yang luar biasa tadi itu. Seperti misalnya kita tahu belajar bahwa Allah itu maha melihat. Bagaimana caranya maha melihatnya Allah ini menjadikan kita sadar bahwa Allah selalu sedang melihat kita. Kalau hanya sekedar tahu bahwa Allah itu maha melihat, itu mudah. Artinya pengetahuan ini adalah bertujuan bahwasanya Tuhan Allah itu tidak memiliki sesuatu yang nakis. Kalau makhluknya saja bisa melihat, masa Tuhannya tidak bisa melihat? Kan ngoten. Allah maha mendengar, Allah ciptakan makhluknya bisa mendengar, maka mana mungkin Allah tidak bisa mendengar? Kalau makhluknya tidak mendengar adalah sebuah kekurangan, tidak bisa melihat adalah sebuah kekurangan, maka tidak mungkin bagi zat yang kita anggap sebagai Tuhan memiliki sifat kekurangan. Mengetahui semacam ini lebih mudah daripada menjiwai selalu sadar bahwa Allah selalu melihat dan selalu mendengar. Bahkan Allah maha tahu terhadap apa yang belum dan semua yang akan terjadi. Nah ini harapannya adalah pengajian ini sampai menjadi mendarah daging bagi kita, menjiwai tentang semua sifat-sifat Allah, yang dimana kalau sampai itu betul-betul, wah betul-betulnya wali itu mudah. Kalau
Anda cukup menjiwai semua sifat Allah ini ya bisa jadi wali. Bisa menjadi waliullah, hatinya yang suci ningu. Allah maha melihat kita tidak melakukan dosa, kita tidak melakukan rasana, dan semua sifat pelanggaran-pelanggaran itu akhirnya berdampak kepada apa namanya, kita bisa menjauhi larangan Allah itu karena kita menjiwai sifat-sifat Allah itu betul-betul kita sadar dengan itu. Kenapa banyak orang yang melanggar? Karena kesadarannya sudah mulai hilang, mulai lemah. Makanya al-imanu yazdadu wa yankus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yaitu tergantung dari amal kita. Amal kita diuji dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sekitar kita, belum lagi dengan nafsu-nafsu kita yang akhirnya menggoda kita, akhirnya menjadikan iman kita lemah. Tuntutan keadaan, ekonomi, dan semua masalah-masalah yang kita hadapi ini terkadang di situ menguji bagaimanakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang tentang ini saja terkadang kita masih lemah. Lillah billah. Semua yang kita lakukan hendaknya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang terjadi tanpa terkecuali itu billah, karena Allah. Ini kalau kita menjiwai ini, insya Allah dalam menjalani kehidupan kita tidak akan merasa menjadi sedih. Ketika kita misalnya meminta pertolongan kepada manusia, lu kok dia menolak, tidak mau menolong kita, maka kita kembalikan kepada billah semua sebab berarti Allah bisa jadi maksudnya adalah Allah menjadikan pertolongan itu bukan melalui orang ini, tapi menurut jalan yang lain. Mudah seperti itu. Masalahnya hal ini terkadang lemah, bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada Allah yang maha mengatur. Sehingga terkadang ketika kita meminta pertolongan manusia, lo kok dia tidak mau menolong kita, kayak hanya dialah yang menjadi penolong kita. Akhirnya ketika dia tidak menolong kita, kita munculnya marah-marah. Billahnya mulai melemah. Hadirin rahimakumullah. Itulah kenapa dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahladzikri, zikri, bukan fas'alu ahlal ilmi. Ilmi itu hanya sekedar tahu, pengetahuan di sini. Kalau tingkat para nabi, kalau diberi ilmu sudah pasti dengan hidayahnya. Lah kalau selain nabi umatnya ini, maka dari ilmu mulai minta menjadi hidayah. Kalau nabi itu kan maksum. Di Al-Quran wa 'allama adamal asma. Di situ pakai wa 'allama, bukan pakai Allah memberi hidayah kepada Nabi Adam. Tidak perlu. Levelnya level nabi. Kalau sudah 'allama pasti satu paket dengan hidayah. Dulu di awal-awal insya Allah pernah saya jelaskan, hidayah itu kalau sampai menjadikan kita ini bisa menuntun kita apa yang kita ketahui, bukan hanya sekedar ilmu itu dipelajari agar kita tahu kemudian dibangga-banggakan. Nah ini zaman sekarang kan terkadang begitu. Dalam bab ilmu itu al-ilmu bil kasab la bin nasab. Ilmu itu dengan kasab, mencari, belajar bukan pakai nasab. Orang tuanya alim, anaknya alim, tidak mungkin, belum tentu. Secara fitrah ilmu sistem di dunia ini ya belajar dulu, ngoten nggih. Belajar pangkal pandai itu adalah fitrah atau tabaiyah, karakter sunnatullah yang Allah ciptakan di dunia ini dan berlakunya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, setelah ini saya akan bahas tentang fitrah itu. Nah, di situ Allah mengatakan fas'alu ahladzikri, sing iling sadar. Jenengan kadang-kadang kalau nganu kuku atau mohon maaf nganu kelek, terkadang kan sudah tahu baunya kayak apa, terkadang masih
penasaran baunya kayak apa ngoten. Nah itu kan padahal kan sudah tahu loh kok baunya begini. Tapi kalau milik sendiri itu biasanya terasa terasa sedap ngoten. Yang merasakan tidak enak kan orang lain. Ngentut sendiri kok kayak harum, kok kayak bumbu jangkep ngoten. Itu menurut kita, tapi menurut orang lain kan tidak. Ini kan namanya artinya begini. Kembali lagi, jadi adalah bahwasanya mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, karena ini sudah memasuki, setelah ini saya akan bahas sifat yang mustahil bagi Allah. Mudah-mudahan pembahasan sebelumnya tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah betul-betul mendarah daging bagi kita. Kita sadar Allah itu maha sempurna, maha melihat, maha mendengar, maha iradah, maha kudrat. Itu kita betul-betul menjiwai dalam diri kita. Mas, kudrah dan iradah Allah dalam memberlakukan sistemnya pasti melibatkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini. Saya mohon maaf, minum dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah baca begini. Ada sesuatu itu terjadi karena ilat, ada sesuatu itu terjadi karena tobaiyah. Tobaiyah itu karakter watak yang Allah ciptakan pada makhluknya, dan sesuatu itu bekerja sesuai dengan fitrahnya. Kita, contoh mawon, ini benda ini bisa terangkat ke atas bersamaan dengan ketika saya mengangkatnya ke atas. Atau bahasa cincin, ketika cincin itu melingkar di jari saya, cincin saya terangkat. Ilatnya kenapa? Karena jari saya mengangkat. Karena itu hubungan sebab akibat. Dan mengangkatnya jari saya terangkat yang mengakibatkan cincin terangkat, itu bukan pakai tobaiyah. Tobaiyah itu seperti api bisa membakar, air bisa membasahi, itu kan namanya tobaiyah. Ya Allah itu menciptakan benda-benda di dunia ini yang sudah dengan tabiatnya. Kalau jenengan menghidupkan, jadi kalau tobaiyah itu tidak perlu kehendak untuk ya Allah api ini mudah-mudahan panas, fitrahnya memang panas begitu. Ketika Anda menghidupkan kompor, Anda sudah secara otomatis pasti panas di atasnya. Kenapa? Karena itu terjadi, Allah ciptakan sistemnya, sunnatullahnya, air itu karakternya, bawaannya bisa membakar. Maka yang seperti ini, maka yang terjadi itu berdasarkan tobaiyah. Tobaiyah Allah ciptakan, Allah pasangkan antara sebab dan akibat. Lah, masalahnya terkadang bodohnya kita manusia, kadang-kadang dibalik sesuatu yang luar biasa ini terkadang ya bodohnya kita sebetulnya mengukur dengan diri kita. Contoh begini, Allah mengatakan awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illar rahman. Burung bisa terbang, kula tanglet. Burung bisa terbang niku biasa apa luar biasa? Biasa. Saya tanya yang kedua, kita katakan biasa apa karena sering melihat atau karena kita bisa? Karena sering melihat, bukan karena kita bisa menjadikan burung itu terbang, atau bukan karena kita juga bisa ikut terbang, bukan begitu, tapi karena sering melihat. Biji-bijian bertunas, berubah menjadi tumbuh-tumbuhan dan tumbuh pohon, berproses muncul buah, niku biasa nopo luar biasa? Biasa. Lagi-lagi karena kita sering menyaksikan, bukan karena kita bisa. Yang ketiga, tongkat misalnya,
dulu kan Nabi Musa. Kemudian suatu ketika Anda melihat tongkat berubah menjadi ular, itu biasa apa luar biasa? Luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena baru padahal kalau kita pikir-pikir, baik yang kita anggap biasa dan kita anggap luar biasa, sama-sama tidak ada intervensi kita terhadap benda itu. Oke? Burung yang bisa terbang itu bukan karena kita menjadikan burung itu bisa terbang. Artinya sebetulnya burung bisa terbang itu adalah hal yang luar biasa, karena kalau diukur kepada diri kita nggak bisa. Ngerti nggih? Sesuatu yang kalau diukur dengan diri kita nggak bisa, harusnya sesuatu itu kita katakan luar biasa. Misalnya ada orang sampean bisa melompat, ada orang melompat sekali melompat 5 meter, sekali melompat 5 meter. Orang yang tidak bisa melompat 5 meter pasti dia tepuk tangan. Kenapa? Karena dia ketika mengukur dengan dirinya, dia nggak bisa. Ketika Anda sendiri, Anda bisa juga, misalnya Anda bisa jadi nggak tepuk tangan, Allah cuma 5 meter, saya 6 meter bisa. Itu artinya apa? Terkadang sesuatu itu kita katakan luar biasa karena kalau diukur dengan diri kita nggak bisa. Seorang pemain sulap, ketika dia sudah memainkan aksi sulapnya, siapa yang tepuk tangan? Penonton yang tidak bisa. Penonton yang tidak bisa. Yang bisa, apalagi jurinya, itu biasa jadi nggak tepuk tangan. Allah bisa. Bahkan dia mengatakan, kamu itu sudah bagus, tapi kekurangannya ini. Malah disebutkan kekurangannya. Kenapa? Karena yang berkomentar itu adalah orang yang lebih bisa. Artinya menurut dia yang dikatakan orang lain itu luar biasa, menurut dia itu biasa. Hadirin rahimakumullah. Maka segala sesuatu yang terjadi itu sebetulnya, kenapa Allah mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, begitu? Karena kalau kita pikir tentang makhluk Allah, kalau kita betul-betul merenung, pada akhirnya mengantarkan keimanan kita bahwasanya segala yang terjadi itu tidak akan terjadi kecuali ada zat yang maha luar biasa. Jadi burung bisa terbang, itu harusnya kalau kita ukur dengan diri kita itu luar biasa. Bodohnya kita, padahal kita nggak punya jasa, burung itu bisa terbang, itu biasa. Burung bisa terbang, kita anggap biasa, padahal kita nggak bisa. Tapi kita katakan biasa karena sering melihat, dan kita katakan luar biasa ular, tongkat berubah menjadi ular, kita katakan luar biasa karena jarang melihat. Padahal keduanya ini punya kesamaan, sama-sama kita nggak bisa. Hadirin rahimakumullah. Lah, bisa dan perkara yang biasa itu tetap pada akhirnya semua kembali kepada settingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Maka sering saya katakan begini, sesuatu yang berangkat dari settingan Allah, kalau Allah berkehendak, Allah bisa lepaskan settingnya, gak jadi seperti itu. Jenengan nyeting HP, panggilannya yang satu Allah, misalnya ketika dipanggil yang satu bunyinya Allah Akbar, yang satu bunyinya Allahumma sholli ala, itu namanya settingan kan, sehingga dengan begitu ketika ada bunyi Allahumma, oh berarti ada panggilan. Orang lain tahu, oh berarti kalau ada Allahumma sholli ala Muhammad berarti ada panggilan. Orang lain itu terkadang terciptanya ilmu itu, apalagi ilmu fisika, terciptanya ilmu itu terkadang karena penelitian, oh ini pasangannya, ini api itu kodratnya atau biahnya bisa membakar, itu karena sering melihat yang berkali-kali bahwasanya bawaannya api itu bisa membakar. Kemudian dirumuskan, api itu bisa membakar, air itu bisa itu kan
kesimpulan manusia karena sering melihatnya sesuatu yang terjadi modelnya seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwasanya yang terjadi seperti itu, api bisa membakar, itu tetap semua settingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena settingan, kalau Allah berkehendak bisa jadi nggak seperti itu. Sering saya katakan yang mustahil itu, ini berhubungan dengan logika atau akidah, ya. Sesuatu yang kita katakan mustahil dan tidak mungkin terjadi kalau sesuatu itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah tentang makhluknya, sebetulnya tidak ada yang mustahil. Saya ulang, ketika sesuatu itu kita hubungkan dengan Allah, mungkin muncul bahasa mustahil. Contoh, Allah mustahil. Nanti setelah ini kita bahas mustahil. Allah mustahil buta, Allah mustahil mati, Allah mustahil rusak. Itu kalau dihubungkan dengan Allah, maka muncul bahasa mustahil. Artinya Allah apa? Tidak mungkin ada sesuatu yang kurang, yang tidak baik kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sesuatu itu hubungannya dengan makhluk, melihat kekuasaan, kudrah dan iradahnya Allah, tidak ada yang mustahil. Melihat apa? Walaupun Allah menciptakan sistem api bisa membakar dan lain sebagainya, ketika Allah berkehendak, maka yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Sekarang panas ini, tidak mungkin hujan. Itu menurut ilmu alam pemikiran kita, berdasarkan sesuatu yang sering terjadi. Mustahil sekarang ini hujan. Ternyata kalau Allah berkehendak malah enggak itu kan kalau Allah berkehendak, sesuatu yang mustahil bisa menjadi enggak mustahil. Menurut dokter, orang ini sudah penyakitnya sudah kronis, besok dia akan mati. Menurut ilmu yang sering terjadi kemarin-kemarinnya, kemudian dia simpulkan seolah-olah menjadi pasti. Akhirnya apa? Besoknya mati apa enggak? Pada akhirnya Allah lah yang menentukan. Hadirin rahimakumullah, maka sering setelah ini Ramadan saya singgung sedikit ini. Kenapa sabda Nabi itu sallu sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah, gitu berarti menyelesaikan Ramadannya karena melihat bulan. Kemudian fa in ghumma alaikum, kalau mendung terjadi kepadamu, fakmilul iddah salasin, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30. Ada yang menjanggalkan enggak di sini? Ada yang menjanggalkan. Kenapa Nabi itu ketika bilang kalau mendung sempurnakan 30, kok enggak bilang kalau mendung takono nang ahli hisab? Kan pada waktu itu kan ahli hisab sudah ada. Siapa ahli hisab? Orang yang memang ahli meneliti bagaimana gerak-gerik bulan, bagaimana gerak-gerik matahari, yang dengan keilmuannya bisa. Nah, saya katakan bukan 100%. 90% itu benar lah. 1% inilah mungkinat yang di situ Allah bisa menjadi berkehendak beda. Kan ngoten nggih. Gerhana akan terjadi jam 9.30. Itu menurut prediksi sudah pasti ini. Pas terjadi meleset 1 detik saja, 2 detik saja, menunjukkan bahwasanya ilmu manusia itu lemah. Artinya apa? Allah lah yang maha tahu dan menetapkan akan segala ketentuan. Allah Subhanahu wa ta'ala meleset. Artinya apa? Kalau prediksi manusia mungkin terjadi kesalahan, tetapi kalau Allah tidak akan pernah salah. Maka hubungannya dengan tadi itu, kenapa Allah bilang, Rasulullah bilang kalau mendung maka sempurnakan 30. Rasulullah tidak bilang tanya kepada ahli hisab. Maka jawabannya begini. Satu, ru'yah itu menurut sebagian pemikir, saya katakan bahasa pikir, ada ru'yah bil ain, bil nazar, dengan mata. Dengan mata berarti kita melihat bulan, walaupun pakai alat tapi tetap kita bahasanya melihat.
Ada sebagian golongan yang mengatakan ru'yah itu bil akal, dengan akal. Maka terkadang jauh-jauh hari sudah bilang insya Allah Ramadan tanggal sekian, tanggal sekian, wis pokoknya apapun yang terjadi nanti pokoknya puasanya tanggal itu, gitu. Itu prediksi di awal, prediksi di awal. Ada golongan yang enggak, tetap harus ru'yah di malam 29, malam tanggal 3 harus lihat. Ya kenapa? Nabi bilangnya ru'yah itu adalah kita menafsiri, sebagian ulama mengatakan menafsiri ru'yah itu harus bin nadhr, dengan mata kita. Apa yang menguatkan bahwasanya kita melihat itu harus pakai mata? Hadis berikutnya, kelanjutannya, fa in ghumma alaikum, kalau terjadi mendung. Pertanyaannya, mendung itu menghalangi geraknya akal atau menghalangi penglihatan pandangan mata? Pandangan mata. Kalau ru'yah itu harus pakai bil akal, dengan akal, sehingga muncul prediksi di masa jauh. Nabi tidak mungkin mengatakan fa in ghumma alaikum. Kenapa? Ghumun itu, mendung itu benda wujud, benda ada, benda yang menghalangi penglihatan, bukan menghalangi akal. Sehingga menurut kelompok ini dikatakan melihat itu memang betul-betul harus dengan mata. Sehingga kalau terjadi penghalangnya yaitu mendung, maka ru'yah itu kepada penglihatan mata. Karena kalau diarahkan ru'yah bil akal, maka tidak akan muncul mendung. Apa yang menjadikan akal itu lemah? Mungkin konslet, gila, dan lain-lain kan. Masalahnya di sini Nabi mengatakan fa in ghumma alaikum, mendung itu penghalang penglihatan mata, bukan penghalang geraknya akal. Itu yang menjadikan ada sebagian golongan lebih condong ru'yah itu dengan melihat bulan. Yang kedua, hubungannya baru ini dengan akidah. Kenapa Nabi tidak bilang tanyalah kepada ahli hisab? Karena sehebat-hebatnya ahli hisab itu pada akhirnya ilmunya itu berdasarkan tab'i. Iya, sesuatu yang sering teruji, yang itu juga settingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melihat bulan, kita nggak bisa ngelak, oh enggak tuh bukan bulan itu, besok jangan, nggak bisa. Kalau kita melihat bulan, besok pasti puasa. Tapi parahnya kalau kita pakai akal, malam ini tanggal ini pasti ada bulan. Pas dilihat ternyata nggak ada bulan. Coba yang mana yang menang? Prediksi yang ternyata salah atau realita? Realita. Pada akhirnya semua prediksi itu pembenarannya adalah realita. Hubungannya dengan akidah. Kenapa Allah tidak memberi peluang bagi manusia untuk memprediksi? Kan gitu kan? Pada akhirnya kenapa Nabi bilang Nabi tidak bilang tanya kepada ahli hisab? Berarti kayak Nabi tidak memberi peluang untuk diprediksi. Artinya apa? Harus lihat langsung, menunjukkan bahwasanya waktu bulan Ramadan, waktu ibadah itu suka-suka Allah. Kenapa? Ibadah ini kata wa ana ajzi bi, sayalah yang akan membalas pahala puasa. Waktu memulainya kapan? Suka-suka saya. Di sini tidak ada intervensi menurut prediksi manusia. Kayak Allah itu waktu memulainya Ramadan itu suka-suka saya maunya kapan? Mau dimulainya Ramadan itu kapan? Itu suka-suka saya. Cuma saya kasih tanda nanti kalau lihat bulan lah, itulah waktu yang saya kehendaki. Coba pakai akal. Kayak suka-suka manusia kan ngoten nggih. Kayak wis menurut akal saya Ramadan itu tanggal misalnya hari Kamis. Wis apapun yang terjadi pokoknya Kamis. Kan ngoten nggih. Apapun yang terjadi nanti di malam Jumat malam Kamis ya, itu lihat bulan atau enggak, wis pokoknya Kamis. Kenapa? Menurut akal saya. Kan ngoten. Itulah kenapa akal itu terkadang di bawahnya hati. Di bawahnya hati. Rasulullah ketika Isra Mi'raj
Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu yang dicuci napa nih? Bukan akalnya tapi hatinya. Ya walaupun dari sisi lain akal ini adalah berfungsi untuk mencari kebenaran, pada akhirnya hidayahnya dari Allah dan semua apa sikap kita tergantung dari hati kita. Hadirin rahimakumullah, itu berkaitan dengan akal. Itu sebagai pengantar dulu bahwanya semua yang terjadi ini adalah pakai sunnatullah yang Allah sudah ciptakan dengan sendirinya. Urusan rezeki, urusan ini maka jangan diukur dengan tabiiyah menurut ilmu kita. Kalau tidak begini saya pasti rezeki saya macet. Kalau tidak begini maka kalau melakukan yang haram rezeki saya lancar. Itu kan bodohnya kita memasangkan itu menurut ilmu kita, padahal ilmu Allah tidak terbatas. Allah itu maha kreatif. Bagaimana Allah menjadikan rizki kita itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting dalam hati kita harus selalu husnudzon dengan semua apa yang terjadi di dunia ini yang Allah takdirkan kepada kita. Husnudzon itu kunci salah satu agar kita mudah menjadi hamba yang bahagia. Kenapa kita banyak menderita? Kurangnya husnudzon, terlalu banyak suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, cerita sedikit nggih. Nabi Musa pernah penasaran kayak apa sih adilnya Allah kepada makhluknya. Nabi Musa kan banyak cerita itu. Nabi Musa ini nabi yang banyak disebut di Al-Qur'an dan sering apa jenengi. Luar biasa banyak ceritanya Nabi Musa dan karakternya itu gak sabaran. Sampai di Al-Qur'an dikatakan ketika mau berguru kepada Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma iya sabra. Kamu tidak akan sabar. Titik kate takon tok. Sampai Nabi Khidir bilang, fa ini taba'atani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Nek kon melo aku ojo kakean takon hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai nanti saya jelaskan. Akhirnya perjalanan niku nggih mungkin banyak yang bisa tahu nggih, ada anak kecil dibunuh itu kan kok bisa tanya terus Nabi Musa, padahal Nabi Khidir itu mau menjelaskan tentang apa yang terjadi. Itu tentang Nabi Musa, tapi luar biasanya karena Nabi Musa yang seperti itu. Ini kalau bahasa sahabat Nabi ya seperti Nuaiman, tapi ini karena nabinya maka kita nggak bahasakan seperti itu. Dan kita perlu bersyukur besok-besok kepada Nabi Musa karena sholat yang semula 50 jadi 5 karena usulan Nabi Musa. Nabi Muhammad turun, umatmu nggak akan kuat, seket umatku aja yang lebih besar tidak mampu, apalagi umat kamu kecil-kecil Muhammad. Wis minta lagi keringanan sampai tinggal 5 itu loh Pak. Nabi Musa kembali lagi minta keringanan lagi. Apa kata Nabi? Loh, tinggal 5 kalau ini saya minta diturunkan lagi, khawatir gak jadi diwajibkan. Dan itu terjadi pada saat itu Rasulullah sedang bersedih kehilangan Sayyidah Khadijah dan Abi Thalib, dibawa oleh malaikat Jibril rekreasinya ke Sidratul Muntaha, pulangnya bawa oleh-oleh sholat. Sudah bisa kan dipaham ke? Artinya kalau jenengan sedih kuncinya bawa sholat, sama halnya dengan dibawa ke Isra Mi'raj dan perbanyak sholat. Lagi-lagi menjadi tentang masalah Nabi Musa bertanya tentang gimana sih sifatnya adilmu ya Allah, saya penasaran. Akhirnya kata Allah, ya nanti kamu berada di tempat ini dan kamu diam saja terhadap semua yang akan terjadi terhadap bagian irad qudrah dan iradahku. Akhirnya anak Nabi Musa berada di sebuah tempat yang di situ muncul ada mata air yang air mancur lah begitu di pinggir sungai, gampangnya begitu. Nabi Musa memperhatikan dari jauh, tidak lama kemudian muncul orang penunggang kuda.
Orang ini kaya raya, kemudian dia menaruh satu kantong yang isinya beberapa kepingan emas. Kalau dulu namanya dinar. Kalau bahasa sekarang mungkin uang 1 M lah, ngoten nggih. 1 koper. Nah, karena dulu itu pakai bahasa beberapa kepingan emas atau dinar. Ditaruh di samping kuda, kemudian orang ini basuh tangan, wudu, setelah itu salat. Setelah salat, orang ini pergi meninggalkan tempat itu dengan kudanya, dan kantong yang berisi emas itu tertinggal. Nabi Musa yang dari jauhan wis gak sabar, loh ketinggalan, tak omongi pak gitu, barangnya ketinggalan. Mau bilang begitu sudah terburu, tempat itu ditinggalkan oleh penunggang kuda itu. Akhirnya apa? Penunggang kuda itu pergi, tertinggallah satu kantong berisi emas atau dinar tadi itu. Tidak lama kemudian datang anak kecil, bocah sekitar umur 12 tahun. Kemudian dia datang menyaksikan di situ basuh-basuh, loh kok ada kantong emas, kemudian dia bawa pergi. Nabi Musa heran lagi, loh kok dibawa, ini barang bukan milik. Sudah mau teriak lagi bahwasanya jangan mengambil kalau bukan haknya. Akhirnya apa? Dan terlanjur anak kecil ini keburu pergi, gak jadi lagi Nabi. Tapi sudah ingin, hatinya sudah meronta-ronta, tidak sabar ingin menyampaikan itu, kalau bukan miliknya jangan dibawa. Tidak lama kemudian datang seorang kakek-kakek yang sepuh, yang sudah tua, dan ini tunanetra, buta, ngoten nggih. Nyampe di tempat itu dia basuh tangan, wudu, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, penunggang kuda yang tadi tertinggal emasnya datang dan bertanya, apakah Anda melihat satu kantong berisi emas? Tidak. Wah, ayo ngaku saja, mungkin kamu yang ngambil. Tidak, bagaimana saya mengambil, uang saya ini buta. Tapi buktinya di sini gak ada orang lain selain kamu. Tidak, saya tidak. Dia menyangkal, dan akhirnya penunggang kuda ini marah. Akhirnya dibunuhlah kakek tua ini. Dibunuhlah kakek. Nabi Musa melihat kejadian itu, wah ini sekilas dia membunuh orang yang bukan yang mengambil benda itu. Kemudian setelah selesai, ya Allah, Nabi Musa, saya sudah sabar ya Allah melihat apa yang terjadi. Sekarang saya minta bagaimana ilmumu menyampaikan kepadaku tentang keadilanmu, tentang apa yang terjadi yang saya lihat di depan mata saya ini. Allah mengirim malaikat Jibril untuk menjelaskan itu. Kemudian dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, orang yang penunggang kuda itu adalah orang kaya. Anak kecil itu adalah anak seseorang yang dulu bekerja kepada orang kaya tadi itu, yang kalau bekerja dia nggak pernah dibayar, jadi nggak pernah dibayar. Kalau dihitung bayarannya persis seperti emas yang kepingan emas yang tertinggal tadi itu. Jadi anak kecil itu bukan mencuri, bukan mengambil milik orang lain, tapi itu adalah warisan orang tuanya yang dulu ketika bekerja di seorang penunggang kuda itu nggak dibayar. Jadi bukan jadi anak kecil itu bukan mencuri, memang hak dia, dulu ayahnya bekerja kepada orang kaya dan tidak pernah dibayar. Dan kalau dihitung pasti sama. Kasarannya, kalau per bulan 1 juta, misal 1 tahun 12 juta misal, maka itu juga 12, tidak kurang tidak lebih, persis sesuai dengan upah yang harusnya diterima. Nah, Nabi Musa paham. Terus yang tadi yang dibunuh itu gimana? Lah, yang dibunuh tadi itu dulu adalah orang yang membunuh ayah si anak kecil tadi itu, maka dia sudah takdirnya dia membunuh, dikisas melalui jalan Allah, dan Allah jadikan penunggang kita itu sebagai pengkisas. Jadi dia adalah mendapatkan karmanya karena dulu pernah membunuh, maka dia meninggalnya dalam keadaan terbunuh. Sudah adil. Disinilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang terjadi di dunia ini.
Maka semua yang bergerak dan yang diam itu semua tidak lepas dari dari kehendak, kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Musa mendengar penjelasan, wah luar biasa, Allah itu maha luar. Jadi semua sesuatu yang terjadi sudah berdasarkan kudrah dan semua ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya juga terkadang berpikir begini, Allah itu kan maha tahu. Tidak semua yang kita minta itu terbaik untuk kita, paham gak? Kita tahu semua yang kita minta belum tentu terbaik untuk kita. Sehingga kalau kita minta kaya pun, kalau itu tidak terbaik untuk kita, maka Allah jadikan kita tidak kaya. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan sesuatu yang terjadi kepada kita adalah yang terbaik. Saya berpikir begini, jenengan minta kaya, ya Allah minta kaya. Pada akhirnya Anda menutup doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu secara langsung, ya Allah kalau kaya itu tidak baik, jangan dijadikan kaya. Jadi awal-awal jenengan minta kaya, minta begini, tapi belakangnya Rabbana atina fid dunya, ya Allah saya berikan yang baik, oh, berarti maksudnya walaupun sampean minta kaya, tapi karena Rabbana atina fid dunya hasanah, kalau nggak baik, oh ini nggak baik, ojo wis gitu. Maka ya kalau yang baiknya sampean itu misalnya miskin, maka itu yang terbaik, maka itulah yang hasanahnya di sini fid dunya hasanahnya adalah Anda itu maka ya itu yang terjadi. Kenapa? Menurut Allah itulah yang terbaik. Cuma bodohnya kita, kalau miskin itu baiknya di mana, kan ngoten nggih? Miskin itu baiknya di mana, kan lebih enak kaya, kan ngoten. Maka disinilah husnudzon yang harus dikedepankan. Sesuatu itu kalau husnudzon dikedepankan, maka yang menurut pandangan sekitar itu biasa, tidak baik, maka semua menjadi baik. Coba bayangkan, dan saya sering menyampaikan ini. Nabi Sulaiman diberi banyak harta karena harta itu hanya sebatas dimiliki, bukan dicintai. Apa bedanya dengan kita? Kita bukan hanya sekedar memiliki, tapi juga mencintai. Tidak semua yang memiliki itu mencintai. Terkadang dia hanya sekedar memiliki tapi tidak mencintai. Kata Allah, urusan dunia cukup dimiliki untuk kebutuhan hidup, bukan untuk dicintai. Maka tidak khawatir Allah kepada Nabi Musa bahwasanya walaupun diberi sebanyak harta apapun, hatinya tetap untuk Allah. Amanlah, walaupun dikasih banyak harta, artinya hatinya tidak berubah, tidak akan selingkuh menduakan Allah. Artinya apa? Tetap hanya untuk aman. Wis, kalau harta saya diberikan kepada Sulaiman, aman, hatinya akan tetap untuk saya. Yang repot seperti saya dengan jenengan ini. Ini kalau kata Allah, kalau kira-kira diberi harta, berpaling enggak ya dari saya? Berpaling enggak? Dikasih harta bisa jadi berpaling. Semua waktunya untuk dunia. Yang semula menjaga sholat malah menjaga dunia. Yang semula ingat Allah karena diberi dunia banyak, akhirnya ingatnya bukan lagi kepada Allah, ingatnya kepada dunia. Nah, kata Allah, wis cek apik awakmu, ojo ake dunyo. Saya ingin lebih mengutamakan menjaga hatimu agar hanya untuk saya. Coba kalau kita husnudzon seperti itu, dia akan mengeluh, ya Allah engkau maha tahu, mudah-mudahan engkau dengan takdir supaya saya seperti ini dalam rangka menjaga hati saya agar selamanya untukmu ya Allah. Kenapa muncul merasa sedih? Ya karena satu, suudzon, merasa menderita, merasa seakan-akan kebahagiaan itu harus kaya, padahal tidak. Banyak orang yang bisa kaya, jembar atine itu tidak harus dengan kaya. Memang zamannya sekarang ini. Nah, zamannya sekarang ini harus kaya. Bahkan sekarang kita kalau cari mantu ya napa? Kerjaan mopoli. 1 bulan itu berapa? Kan ngoten. Sering begitu. Terkadang saking kurang percayanya dengan calonnya, pacaran dhisik. Kenapa?
Saya sering bahasa pacaran itu. Seseorang tidak akan benar-benar tahu bagaimana pasangannya, watuk wahingnya kayak apa selama belum menjadi pasangannya. Ngoten nggih? Kalau belum menjadi pasangannya, dia tidak akan pernah tahu kayak apa. Kenapa? Apalagi masa pacaran, wis semuanya tampak indah semua. Yang laki-laki menunjukkan kesolehannya, yang perempuan menunjukkan kesolehannya. Akhirnya apa? Yang laki-laki pura-pura soleh untuk mendapatkan wanita solihah. Yang wanita solih, yang wanita pura-pura solihah untuk mendapatkan lelaki yang soleh. Akhirnya bersama, semuanya sama-sama pura-pura soleh, yang satunya pura-pura solih. Artinya apa? Sebetulnya yang berpasangan sama-sama tidak soleh, sama-sama tidak solih. Akhirnya apa? Muncullah tidak bertahan lama, kan ngoten nggih. Makanya urusan pacaran itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Semua yang terjadi, apa yang pasangan Anda seperti apa, Anda akan benar-benar tahu kalau hal itu akan sudah menjadi pasangan Anda. Kemarin tuh, sekarang bulan Februari itu bahasanya sering bahasa muncul Valentine, anak muda itu Valentine ngoten nggih. Saya bilang tadi malam ngajar di mahasiswa, tidak perlu Valentine, langsung saja jadi pengantin. Yang ngasih coklat akan kalah dengan yang ngasih seperangkat alat sholat. Yang sering bilang I love you jutaan kali akan kalah dengan yang bilang satu kobil tuh. Zaman sekarang memang begitu. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya baca ini karena ini ada kitabnya, saya baca. Pertemuan sekarang untuk sifat yang wajib bagi Allah sudah selesai, kita memasuki sifat yang mustahil bagi Allah. Sebetulnya pembahasannya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, karena sebelumnya itu kami juga menyinggung yang mustahil, cuma kami baca karena memang ini urutannya dan mungkin saja ada yang terlewati. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu wa minal khamsin isyruna, aqaid 50, 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil bagi Allah, satu sifat jais, nopo jais, wenang bagi Allah Subhanahu wa taala. 20 tambah 20 tambah 1 41, tinggal 9 itu nanti 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 3 tinggal 1, yang 1 adalah jais bagi Rasul. Sekarang pembahasan kita masuk pada 20 yang kedua, yaitu 20 mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat adam, kebalikannya sifat wujud. Kalau di awal-awal kita katakan Allah itu memiliki sifat wujud, maka mustahil bagi Allah memiliki sifat Adam. Artinya Allah tidak mungkin Adam, Tuhan tidak mungkin tidak ada, Tuhan pasti ada. Semua manusia fitrahnya itu membawa kebenaran, kecuali sudah ternodai. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang mutlak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Baik itu yang berbicara orang muslim ataupun non-muslim. Bukan karena non-muslim atau bukan karena muslim dia mengatakan 1 tambah 1 3. Tetap semua kebenaran itu, kebenaran yang mutlak adalah bisa berlaku kepada semuanya. 1 tambah 1 2. Orang muslim bilang begitu, non-muslim juga bilang begitu, yaitu 1 tambah 1 adalah 2. Memang kebenaran seperti itu. Fitrah manusia tentang mencari esensi Tuhan, memang fitrah manusia bawaannya dia meyakini bahwa Allah memiliki, bahwa kita ini memiliki Tuhan. Kita ini makhluk yang dalam fitrah kita merasa bahwa ada zat yang maha menguasai kita dan itu adalah Tuhan. Tapi dalam realitanya ada aliran yang bernama aliran ateisme, aliran yang tidak mempercayai adanya Tuhan, dan itu banyak faktornya. Bisa jadi karena unsur motif syahwat. Karena begini, orang yang beragama pasti diatur oleh agama. Ada orang yang memilih tidak beragama karena dia lebih ingin menikmati kebebasan.
Modus atau motif ingin menikmati kebebasan itulah yang membawa dia tidak ingin beragama. Nanti kalau saya beragama Islam, beragama ini, saya disuruh begini. Kalau tidak, kalau mengikuti agama ini maka harus menyembah ini kan ngeten nggih. Nah, maka terkadang demi nafsunya ini ada sebagian golongan memilih tidak beragama, walaupun sebetulnya dalam hatinya dia meyakini ada zat yang maha menguasai, tapi pada akhirnya demi nafsunya lebih memilih tidak beragama karena tujuannya apa? Lebih ingin menikmati kebebasan. Kita ini beragama, agamanya agama Islam, maka kita harus nikmati ajaran itu. Yang wajib kita kerjakan, yang dilarang kita tinggal. Khawatirnya kita masih merasa terbebani, kayak masih ingin bebas. Kenapa sih sholat itu kok wajib, kok tidak bebas saja? Ini pertarungan hati kita terkadang terbesit dalam hati kita masih ingin kebebasan. Padahal Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sabar itu dalam pembahasan sabar dalam yang lain ada dua, ada sabar melakukan kewajiban, ada sabar meninggalkan maksiat. Dan bahasa sabar itu karena enak nopo gak enak Pak? Biasanya sabar itu karena enggak enak, merasa beban, itu namanya pakai bahasa sabar. Kalau enak itu bukan sabar tapi syukur. Jangan kebalik, saya kemarin sabar dapat uang 1 M. Itu bukan sabar. Saya kemarin dapat emas yang banyak, dapat ini, saya sabar. Bukan sabar namanya. Kalau enak itu biasanya syukur. Kalau enggak enak maka bahasanya disuruh untuk sabar. Sabar itu sebetulnya bahasa menurut ukuran normal manusia. Terkadang ada yang merasa menjadi beban, maka suruhannya yang diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Dan Allah memberi apresiasi dengan itu, innallaha ma'as-sabirin. Tapi ada garis bawahnya, bagi orang yang menganggap bahwasanya syariat itu bukan beban, tidak perlu sabar, semuanya akan berubah menjadi syukur. Allah nyuruh sholat, bagi orang yang menganggap itu beban disuruh sabar. Tapi bagi orang yang menganggap sholat itu adalah nikmat, adalah cara dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan bersyukur, untung saya disuruh sholat. Kenapa? Karena dengan sholat ini saya bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan artinya apa? Sabar dan syukur sebetulnya berkaitan dengan manusianya itu sendiri. Bagi orang yang semuanya qanaah, rela dan menikmati semua ketentuan Allah, maka dia akan menjadi orang yang selalu bersyukur dan tidak perlu sabar. Dalam pembahasan sabar ini ada sabar yang tingkat tinggi, sabar yang berubah menjadi syukur. Uang hilang, alhamdulillah, setidaknya ada satu beban besok di akhirat yang itu tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ngoten nggih, muring-muring uangnya hilang, sakit hati. Kenapa? Lagi-lagi dunia tidak ditaruh di kantong tapi ditaruh di hati. Ketika kehilangan merasa sakit kan ciri-ciri sakit, ciri-ciri cinta ngoten nggih. Nabi dikatakan oleh Allah, ahbib man syi'tah, cintailah siapa saja, tapi ingat, fa innaka mufarikun, engkau pasti akan berpisah. Kenapa banyak manusia sakit hati ketika berpisah? Karena ada hubbu di dalamnya, ada mahabbah. Jenengan mohon maaf, kalau ngentut dicari napa boten nggih. Malah yang menemukan itu kayak mendapatkan musibah. Kenapa kok Anda melepaskan kok seolah-olah paling ikhlas? Melepaskan kentut itu contoh salah satu ikhlas. Hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan sang surya menyinari dunia. Kenapa? Karena Anda tidak cinta dengan itu. Tapi ketika uang yang lepas hilang, 1 juta terlalu banyak, 100.000 digolei. Bahkan ada pengumuman, barang siapa yang menemukan uang saya 100.000 hubungi nomor ini. Kan ngoten nggih. Kenapa? Eman. Kenapa? Karena dia masih ada di hati. Coba kentut, ndak ada nggih. Barang siapa yang menemukan kentut saya, ndak ada. Kenapa? Karena wis hilang. Ini saya kunci lagi nggih. Jenengan yang masih punya orang tua, dan ini sering terjadi berkali-kali kepada saya.
ketika saya memberi sesuatu kepada Allah, kepada orang tua, memberi sesuatu kepada orang tua, dan dalam hati saya tidak terbesit, pasti dibalas oleh Allah. Di saat itulah Allah membalas apa yang saya beri. Paham nggih? Tapi ketika terbesit yang kedua kalinya, ini sempat terjadi, saya memberi kepada orang tua, wis pokoknya memberi. Tidak berapa lama, 1 hari kemudian Allah balas dengan yang lebih banyak. Saya berpikir, alhamdulillah, ini balasan terhadap apa yang saya berikan kepada orang tua kemarin. Besoknya lagi saya sedekah lagi, bisa jadi nanti dibalas oleh Allah. Pas sedekah lagi tak enteni gak teko-teko. Kuncinya apa? Di saat kita benar-benar tidak mengharap apa-apa, disitulah Allah akan memberikan apa-apa, karena disitulah puncak keikhlasan kita. Bahkan minta balasan pun tidak. Betul nggih? Dengan yang mau ngasih, wis pokoknya ngasih, ndak usah pikir pasti dibalas oleh Allah. Itu namanya masih perhitungan. Wis pasti dibalas oleh Allah. Ini terbesit seperti itu saja, itu simbol jenengan itu memberinya masih pengen timbal balik, dan pengen timbal balik simbol ketidakikhlasan. Makanya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak menyebutkan kata ikhlas di dalamnya. Kalau Al-Fil kan ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tapi surat Al-Ikhlas nggak ada di dalamnya. Ikhlas, tulisan ikhlas nggak ada. Seikhlas-ikhlasnya sampai ikhlasnya pun nggak ada. Banyak dari kita uangnya hilang, digolek gak ketemu, wis sudahlah saya ikhlaskan. Ikhlasnya terpaksa ketemu, alhamdulillah ketemu, diambil lagi. Sebetulnya ikhlasnya tidak betul-betul ikhlas. Kehilangan sesuatu, sudahlah saya ikhlaskan, pas ketemu diambil lagi, katanya sudah diikhlaskan, lo kok masih diambil lagi, menunjukkan sebetulnya dia tidak ikhlas, tapi karena nggak bisa kembali akhirnya diikhlaskan. Ini hati kita kan bertarungnya di situ, Bang. Hadirin rahimakumullah. Ini waktunya selesai nih buat ini. Sedikit lagi nggih. Jadi satu, Allah itu tidak mungkin adam. Allah itu pasti ada. Allah memberikan akal manusia, fitrahnya membawa kebenaran. Saya bahas begini, fitrah kerja akal ini dua. Satu berpikir, dua sebagai penyimpan. Banyak berpikir, pangkal cerdas. Cerdas itu diproses dengan cara banyak berpikir. Seperti dengan mengangkat beban itu sama dengan akan berotot. Dan banyak menghafal, pangkal pandai. Kalau dengan ingin banyak yang diketahui, maka banyak belajar, banyak itu chef. Jadi tugasnya chef itu nyimpan, maka tugasnya menghafal. Orang yang semakin alim itu karena semakin banyak menghafal. Imam Bukhari hafal ribuan hadis, imam ini hafal ini. Kenapa? Banyak menghafal, maka muncul pandai itu simpannya. Kalau bahasa HP apa? Hard disk GB-nya, MB berapa GB, ada memori otak itu ya 1 GB, ada 2 GB, kenapa? Apalagi GB-nya disia-siakan. Misalnya otak manusia ini tanpa tidak terbatas, beda dengan hard disk. Hard disk itu sebesar-besarnya hard disk pasti ada batasnya. Misalnya hard disk di 50 giga atau 150 giga, pas masukkan data tidak muat, muncul hapus sebagian data lama untuk masukkan data yang baru. Konsekuensinya karena nggak muat, hapus dulu baru bisa dimasukkan data yang baru. Tapi otak manusia ini tanpa batas GB. Jenengan mau menghafalkan apa saja semuanya bisa. Tidak mungkin sampai hafal 30 juz, mau menghafal hadis misalnya hapus Qurannya untuk masukkan hadis, tidak ada. Warning, peringatan, hapus yang lama, masukkan yang baru, tidak ada. Tanpa batas. Kenapa? Made in Allah, bukan made in Cina. Made in Allah, semuanya. Yang penting sampean semangat, anak kita, anak didik kita mau menghafal Al-Quran, semuanya masuk di sini. Menghafal pangkal pandai, tapi banyak berpikir, pangkal
cerdas. Kalau saya mengatakan bahasa HP, loadingnya ini ya cerdasnya itu. Semakin sering digunakan maka loadingnya, kalau HP mungkin bahasa ada lemot gitu. Tapi kalau bahasa ini semakin kita banyak olahraga maka semakin gampang melakukannya. Kan ngoten nggih. Orang yang jarang olahraga ngangkat beban sedikit saja sudah terasa berat. Tapi kalau kita sering latihan angkat beban maka akan yang semula berat akan terasa ringan. Makanya dalam ilmu mantik niku ada pembahasan bagaimana cara berpikir cerdas, dan terkadang kecerdasan itu muncul banyak hal. Ada yang salah satunya oleh Allah dikasih sebuah masalah itu sebetulnya salah satu tujuannya menjadikan akal kita bergerak biar cerdas. Sepandai-pandainya orang membuat kunci biasanya lebih pinter malingnya. Maling nih loh. Dibuatkan alat begini yang anti maling, malingnya belajar. Ini masalah ini saya nggak bisa, gimana caranya buka ini, belajar lagi, nemu juga, oh caranya begini, lebih cerdas malingnya. Akhirnya begitulah ya, karena akal ini ya begitu. Akal kalau sudah disalahgunakan, yang semula untuk kebenaran akhirnya menjadi kesesatan, menjadi penunjang kebatilan. Akal itu harus berpadu dengan hati, bukan dengan nafsu. Kalau akal berpadu dengan nafsu, maka akal menghambakan diri untuk memenuhi nafsu. Ada sebuah makalah terakhir saya tutup, tuba liman kana aqluhu amiron, beruntunglah orang yang menjadikan akalnya sebagai amir, wa nafsuhu asiron, nafsunya sebagai tahanan. Nafsunya sebagai tahanan. Tapi wa wailun, celaka, man kana aqluhu asiron, akalnya sebagai tahanan, wa nafsuhu amiron, nafsunya sebagai raja. Ya napa? Akal diperintah untuk nuruti nafsu. Akhirnya muncul banyak kemaksiatan di dunia ini yang sudah tersistematis. Caranya begini, kalau ingin salah nggak ketemu caranya begini. Itu sudah akal bergerak untuk menghambakan diri kepada nafsu. Korupsi ini pengen gak ketemu caranya begini. Siasat kalau kesalahannya biar tidak diketahui oleh sesama manusia, caranya begitu. Akal menghambakan diri kepada nafsu. Hadirin rahimakumullah, kita kembalikan kepada fitrahnya akal itu untuk mencari kebenaran. Termasuk di sini kita yakin Allah itu ada karena akal kita bekerja, bahwasanya di dunia tidak ada zat yang luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan zat itulah yang menguasai diri kita semua, apapun itu, mulai sejak kita lahir sampai kita meninggal, zat inilah yang maha menguasai kita, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan, monggo kalau ada yang mau bertanya. Niki penutupan besok kan Ramadan kalau memang nanti ngajinya berlanjut maka tinggal pembahasan yang mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taubah yang dimuliakan Allah, ini adalah GSB terakhir sebelum Ramadan gitu ya. Nanti pada saat bulan Ramadan tetap berlanjut GSB-nya ya, jadi tetap jamnya ba'da subuh, dan nanti tidak hanya Sabtu tetapi juga ada hari Ahad gitu. Hari Ahad itu biasanya kita ada ngaji ba'da maghrib, karena puasa maka yang hari Ahad digeser ke ba'da subuh. Jadi pada saat bulan puasa kita ada 2 waktu ngaji setelah subuh, yaitu hari Sabtu dan Ahad, itu sepanjang bulan Ramadan. Mungkin itu kepada Ustadz Muhyiddin, nanti kita lanjut di sesi puasa, mungkin spesial untuk puasa karena kita lebih banyak kajian yang kita butuhkan, pengetahuan kita sepanjang bulan puasa. Mungkin untuk sementara temanya untuk puasa di seputar puasa, Ustaz. Jadi nanti mungkin yang ringan-ringan mawon
kurang lebih tentang syarat apa namanya hal-hal yang problematika selama bulan puasa atau hal-hal itu. Begitupun para pembicara yang lain nanti saya akan info seperti itu. Mungkin kita secara spesifik nanti seperti apa nanti coba kita mohon usulan mungkin dari Ustadz Haryadi nanti untuk minggu pertama apa, minggu kedua dan seterusnya. Mungkin itu Bapak sekalian, sekali lagi pada Ustadz Muhyiddin terima kasih atas ilmunya yang luar biasa. Insya Allah akan menambah khasanah keilmuan kita menjadi beragama lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pun juga berterima kasih karena saya bisa beramal jariah. Ngoten nggih. Ini saya bahasan ketika jenengan sedekah kepada seseorang yang berjasa siapa? Yang sedekah nopo yang menerima sedekah? Dohirnya nggih. Kita bilang terima kasih kepada saya ketika ada orang sedekah, berterima kasihlah kepada saya karena saya sudah bersedekah. Sebetulnya yang berjasa itu yang menerima sedekah. Karena yang sedekah tidak akan bisa beribadah kecuali sedekahnya diterima kan ngoten nggih. Ini cuma anu saja nggih, bahwasanya orang yang sedekah itu yang berjasa, yang nerima sudah bersedekah. Jadi yang kalau bila ada bilang ya kak suwun nang aku ngoten nggih. Loh, kebalik. Seharusnya yang suwun itu yang bersedekah karena saya menolong kamu untuk mendapatkan pahala ngoten lho. Biar ndak sombong. Yang sedekah itu biar ndak sombong ngoten nggih. Yang sedekah biar ndak sombong. Kenapa? Kalau jenengan sedekah kepada saya, Allah akan membalas dengan 10 kali lipat di surga kan ngoten nggih. Itu artinya apa? Jenengan menjadikan saya untuk mendapatkan pahala yang besar. Berarti apa? Saya menjadi berarti saya berjasa sebetulnya. Sama dengan ketika saya mengaji, lebih enak ngaji bareng. Setidaknya saya punya kesempatan untuk beramal jariah di dunia ini. Besok-besok kalau besok jenengan semua ahli surga, tolong ingat bahwa ada nama saya di balik. Kita pernah ngaji bersama ngoten nggih. Kita pernah ngaji bersama. Ya Allah, itu Pak Muhyiddin itu ngaji bareng saya ya Allah. Ngoten nggih. Bahwasanya kita pernah beribadah membahas mengajar ini untuk ilmuwan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudahan semua apa yang kami sampaikan disertai hidayah dan memang betul-betul hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang saya sampaikan menurut ilmu saya yang saya yakini itu yang benar. Tujuannya satu, kesucian Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya dalam menjalani keseharian kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa yang saya sampaikan kok terasa tidak enak, kok sepertinya menyesatkan, membawa semakin jauh, jenengan sampaikan kepada saya. Bisa jadi mungkin apa yang saya sampaikan jenengan salah paham ngoten nggih, karena bisa jadi maksudnya A yang paham kok B ngoten lho maksudnya. Tapi intinya apa yang kami sampaikan semuanya satu, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita nanti bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna, selesai menjadi pribadi yang fitrah suci, diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. والهمنا بالعلوم اللدني وبارك لنا فيما رزقتنا وأجرنا من عذاب النار. اللهم اجعلنا نفسا مطمئنة طيبة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا كثير النوال وحسن الفعال ويا قائما بلا زوال
wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika rahimin. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang kami sampaikan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.